Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas tentang mapping to improving. Proses bisnis adalah jantung dari setiap organisasi. Tanpa proses yang baik, strategi hebat pun tidak bisa dijalankan dengan efisien. Namun, sayangnya banyak proses yang berjalan tanpa dokumentasi, penuh langkah manual, atau bahkan tidak semua orang memahaminya. Disinilah pendekatan mapping to improving menjadi penting. Pendekatan ini mengajak kita untuk memetakan proses yang berjalan saat ini, menganalisis apa yang bisa diperbaiki, dan menyusun langkah-langkah penyempurnaan yang realistis dan berdampak. Apa sih itu mapping to improving? Mapping to improving itu adalah metode sistematis untuk menyempurnakan proses bisnis melalui 3 tahap utama. Yang pertama, mapping, yaitu memetakan proses yang sedang berjalan atau ASIS. Yang kedua, analyzing, yaitu mengidentifikasi pain point dan potensi perbaikan. Dan yang ketiga, itu adalah improving, mendesain proses masa depan atau to be-nya dan rencana implementasinya. Metode ini digunakan banyak organisasi, yaitu untuk menurunkan waktu proses, mengurangi kesalahan dan pekerjaan ulang, mengintegrasikan sistem digital dengan proses manual, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan internal dan eksternal. Dengan pendekatan ini, transformasi proses tidak hanya menjadi ide saja, tapi menjadi realita yang terukur dan berkelanjutan. Langkah 1, mapping atau pemetaan proses bisnis. Langkah pertama dan yang paling penting adalah memahami proses yang sedang berjalan. Ini dikenal dengan pemetaan proses ASIS. Ada beberapa langkah penting. Yang pertama, mengidentifikasi proses utama dan subproses. Yang kedua, libatkan pelaku proses langsung dalam diskusi atau workshop. Ketiga, dokumentasikan semua aktivitas, aktor, sistem, dan keputusan. Tools yang dapat digunakan, apa saja itu? Ada flowchart sederhana, swimlane diagram untuk melihat lintas fungsi, BPM atau business model notation untuk dokumentasi yang lebih teknis dan formal. Kunci keberhasilannya adalah yang pertama, fokus pada realita di lapangan, bukan asumsi manajer. Yang kedua, buat visualisasi mudah dipahami di semua level organisasi. Dan yang ketiga, tanyakan hal kecil karena detail kecil sering menjadi sumber masalah menjadi besar. Nah, kemudian langkah 2 yaitu analyzing. Ini menganalisis pain point-nya apa. Nah, setelah pemetaan selesai, selanjutnya kita menganalisis. Tujuannya adalah mencari tahu di mana masalah terjadi dan kenapa. Fokus utama dalam analisis apa saja? Bottleneck, bagian proses yang memetakan waktu lama atau menumpuk. Lalu ada waste, jadi ada aktivitas yang tidak menambah nilai. Kemudian ada error dan rework, jadi mengulang pekerjaan karena kesalahan. Kemudian ada gap antar sistem yang menyebabkan data harus dimasukkan ulang. Ada teknik yang bisa digunakan, yaitu yang pertama root cause analysis, 5 whys fishbone diagram. Kemudian ada time and motion study, dan yang terakhir ada value stream mapping. Hasil analisis ini menjadi dasar dari proses to be yang di tahap selanjutnya. Kemudian langkah ketiga yaitu improving atau menyempurnakan prosesnya. Dari hasil analisis kita mulai merancang to be-nya, yaitu bentuk ideal proses di masa depan. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama, hapus aktivitas yang tidak perlu. Kemudian gabung atau sederhanakan langkah yang terlalu panjang. Kemudian kurangi titik approval jika tidak menambah value. Dan yang terakhir, buat proses lebih digital, mudah diakses, dan bisa diukur. Nah, ada beberapa bentuk improvement-nya. Apa saja? Ada automasi proses, manual menggunakan tools digital, lalu ada integrasi antar sistem untuk mengurangi input ulang data, lalu ada standarisasi SOP dan pelatihan ulang pelaksanaan proses. Improvement harus disusun dalam bentuk roadmap agar bisa ditetapkan secara bertahap, namun harus konsisten.
Dan tools yang bisa digunakan dalam setiap tahap itu membantu mempercepat dan mempermudah proses. Nah, untuk mapping kita bisa gunakan tools beberapa seperti Visio, Dao.io, Lucidchart, bisa Gmodeler atau BPMN, dan untuk analisis kita bisa gunakan Fishbone Diagram, Pareto Chart, Value Matrix, dan untuk improving kita bisa gunakan Notion ya atau Trello atau platform project management. Nah, ada juga workflow automation seperti Power Automate atau Zapier dan lain-lain. Ingat, tools ini adalah alat ya. Yang penting bagaimana pemahaman proses dan kolaborasi lintas tim. Mapping to improving bukan metode baru, tetapi sering dilupakan dalam kesibukan operasional harian. Dengan pendekatan ini, Anda bisa menyederhanakan proses tanpa mengganggu kinerja, mendokumentasikan alur kerja untuk transfer knowledge, lalu bisa menjadikan organisasi siap berubah berbasis data dan terstruktur. Setiap proses bisa kita perbaiki, dan setiap perbaikan kecil adalah langkah menuju efisiensi besar. Jangan tunggu prosesnya memburuk, jadi kita mulai memetakan analisis secara cermat dan perbaiki dengan tujuan yang jelas. Inilah cara praktis untuk menganalisis dan menyempurnakan proses bisnis mapping to improving.